boleh PowerPoint-nya. Saudara, dulu saya ini juara 2, saudara. Juara 2 apa, Pak? Juara 2 dalam hal kebekuan, saudara ya. Tapi satu hari, belum lama, Tuhan berkata sama saya begini. Tiba-tiba di pikiran saya muncul perkataan begini. Pelajari tentang passion. Saya belajar tentang passion dan saya mentok, saudara. Karena kalau secara kata, cuma ada satu kata tentang passion. Jadi saya bingung cukup lama. Kemudian saya ketemu Ibu Panglima. Bu, Ibu dapat passion itu gimana? Beliau cuma bilang, ketika saya lihat passion Tuhan, saya istilahnya tertular dengan passionnya. Nah, saya tidak berkata bahwa saya ahli dalam hal passion, tapi ini dari 30 PowerPoint yang saya udah kumpulkan, ya, yang saya belajar, saya potong-potong, rupanya banyak yang kepotong ya. Dan menurut saya nanti mungkin Ibu Panglima lebih dalam lagi ya. Mau sama-sama belajar? Ya, kita sama-sama belajar. Oke, passion itu adalah gairah ilahi. Apa passion? Bayangkan kalau saya dan saudara punya gairah ilahi. Kita akan jadi orang yang sangat berbeda. Melihat apapun tidak pernah menjadi masalah, saudara. Karena ketika kita punya passion, punya gairah, tidak ada yang akan membosankan sebenarnya. Jadi kalau hidup saya dan saudara selama ini masih ada yang membosankan karena kita ini kurang passion. Ada seorang berkata, David Jeremiah namanya. The secret of the Christian passion is simple. Rahasia gairah orang Kristen itu sederhana katanya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, makan, minum, kawin mengawinkan. Di akhir zaman kan itu, saudara ya. We do it, kita lakukan itu as to the Lord and not to man. Nah, kita akan belajar dulu ya. Seperti saya katakan tadi, next slide. Kalau cari apalagi di King James, saudara ya, King James Version, cuma satu kali muncul. Kata passion itu cuma satu kali muncul. Ya, yang saya pernah sempat baca. Itu bahasa aslinya dari kata Pasko itu adalah bicara tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya, akhirnya saya coba gali ya. Ternyata ada banyak kata yang menerjemahkan passion. Ya, selain penderitaan, selain zeal itu apa ya? Semangat yang membara gitu ya. Zealous itu mirip. Ada kerinduan, ada antusias. Saya suka bahasa The Message berkata, biarkan dirimu sendiri ini terus diberi bahan bakar ya, dan api. Kalau api ketemu bahan bakar kan makin besar dan makin besar. Kenapa kita perlu passion yang besar? Karena yang akan kita hadapi di depan, baik berkat, baik tantangan, baik tugas, akan semakin besar. Oke, saya ulang ya. Karena saya nggak tahu nih, saudara masukkan pikiran, perasaan saudara kembali ke jiwa saudara. Kenapa kita perlu passion yang besar? Karena berkat saudara di depan ini besar. Tugas saudara besar. Tadi Ibu sudah bilang, tadi pagi mimpi. Ya, lawatan ini sudah lahir, tapi orang-orang di luar itu masih jauh. Nah itu besar, kalau passion kita, gelora kita, gairah kita tidak cukup panas dan besar, itu nggak nyampe, saudara. Ya, nangkap ya? Oke. Nanti saudara bisa lihat PowerPoint-nya. Nah, karena saya dapat clue ya dari Ibu Panglima, ketika kamu lihat passion Tuhan, kamu akan passion. Jadi saya akan mulai dengan passion dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, passion Tuhan Yesus pertama-tama dikatakan begini. Ya. Ia menunjukkan dirinya hidup setelah penderitaannya. Bahasa Inggris dikatakan, He show himself alive after his passion. Artinya gairahnya Tuhan Yesus untuk menebus kita, cintanya yang besar untuk menebus kita, dia rela menderita sampai mati di kayu salib. Itu menurut saya itu kematian yang horor. Itulah seberapa besarnya gairah Kristus buat saudara. Dan setiap kali saya ingat ini, saya nggak bisa nyanyi biasa, saudara.
Walaupun banyak di kamar saya gitu. Tapi kalau lupa ya kadang-kadang setengah jam udah capek. Tapi kalau begitu ingat cintanya, penderitaannya, kematiannya, gairahnya, nggak ada habisnya rasanya. Udah alarm bunyi udah 2 kali itu aja udah 1 jam saudara. Masih mau terus sebenarnya. Jadi kita perlu mengerti ini passionnya Kristus buat saudara. Ini gairahnya Kristus buat setiap saudara. Buat saya simpel begini, satu hari saya pernah cerita sama saudara juga. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya saudara atau teman yang baik. Betul? Ya, semua punya ya, nggak mungkin nggak ada ya. Minimal saudara punya Bu Iin yang baik saudara ya. Ya toh? Saya punya banyak sahabat-sahabat yang baik. Di depan semua ini sahabat yang baik. Tapi saya yakin mereka tidak akan mau menderita dan mati buat saya, buat dosa saya. Betul nggak? Jadi simpelnya begini, kalau kita tidak merasa dicintai, diingini, dihargai, itu keter saudara. Apa itu keter? Keterlaluan. Ya, itu namanya kita nggak tahu betapa passionnya, geloranya buat kita. Kerinduannya untuk jalan sama kita. Tapi seringkali terhalang ya. Jangankan Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu Ibu In aja malas ketemu saya saudara. Dingin, beku gitu. Nah mari pagi hari sambil dengar teriak sama Tuhan, Tuhan biarkan aku ngerti rasakan gairahmu. Karena itu akan menyambar saudara, gairah itu menular. Amin. Gairah Tuhan itu menular. Nah tapi kata Pasko ini juga dipakai buat kata lain yang mengerikan, saya nggak masukkan di sini. Kalau dalam Roma 1 ayat 26 dikatakan mereka itu membiarkan nafsu sampai kayak LGBT gitu. Itu kata yang akar katanya sama saudara. Jadi gairah kita harus fokus sama Tuhan. Karena kalau enggak itu akan menyimpangkan kita dari destiny yang besar yang Tuhan mau. So, perhatikan banyak orang-orang yang dulu yang sekarang hebat itu awalnya itu sederhana mencintai Tuhan, gairah sama Tuhan kok. Tapi somehow di tengah jalan bergeser saudara. Makanya sekali lagi fokus gairah kita. Benar yang Ibu katakan sama saya. Ketika saya lihat gairah Tuhan, saya bergairah. Amin. Jadi passion Jesus, maka disebut filmnya The Passion of Christ. Gairah kasih yang berkorban yang membawa keselamatan. Itu passion yang pertama. Ya. Passion sejati adalah kesetiaan dan rela menderita bahkan sampai mati untuk Tuhan yang kita cintai dan mencintai kita. Coba perhatikan semua rasul ya, kecuali Yudas gantung diri ya toh. Yohanes digoreng di minyak panas, tapi yang lain semuanya mati jadi martir. Kenapa? Saya yakin mereka ketemu yang namanya gairah Yesus Kristus Tuhan. Sampai Paulus berkata, hidupku ini gak ada artinya kecuali aku pakai untuk menyelesaikan tugas memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau gak ketemu Tuhan, gairah Tuhan yang membakar terus Paulus, gak bisa saudara. Musa perlu ketemu burning bush atau semak menyala. Kalau sudah baca Ibrani dikatakan dia meninggalkan kekayaan Mesir. Kalau bukan karena passion Tuhan, passion Kristus, saya yakin itu tidak akan terjadi. Makanya tadi salah satu yang diberikan sama Tuhan, ya saudara perhatikan tadi penglihatannya Miss Nancy, ada ruang khusus buat saya dan saudara. Saudara perlu ketemu Tuhan. Kalau saudara ketemu Tuhan, percayalah hidupmu berubah. Hidupmu pasti berubah. Nah, passion Kristus yang kedua. Nah, banyak, saya yakin banyak. Saat itulah para muridnya teringat akan isi kitab suci. Aku diliputi oleh passion yang menyala-nyala untuk menjaga rumahmu tetap suci. Yesus punya passion yang menyala-nyala supaya rumah Tuhan itu jadi rumah doa. Bukan rumah penyamun. Kalau saudara punya passion, ini kan tempat kita ibadah. Lantai 5 tempat kita ibadah. Kalau saudara mengerti itu adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan, saudara ketemu gairah Tuhan, saudara gak akan buang sampah sembarangan. Sederhana aja saudara. Seringkali kita maaf ya, bukan saya mengecilkan penglihatan semuanya, bukan. Yang kecil aja kita nggak lakukan kok. Betul nggak? Ini musim yang baru, ini versi terbaik saudara.
Mari mulai kebiasaan yang baru. Mari lihat dirimu sebagai orang yang Tuhan bergairah sama saudara. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya ya. I am consumed. Aku ini dibakar habis. With a fiery passion. Fiery itu tajam banget saudara. Gairah yang membakar sekali. To keep your house pure. Dan rumahan itu adalah saudara dan saya. Gairah Tuhan sebenarnya. Kenapa Tuhan belum bisa menyatu kita dengan kita full? Karena kitanya belum pure. Masih banyak keinginan-keinginan yang Tuhan tidak cocok. Bukan berarti, sekali lagi saya kasih contoh yang sederhana, saya sering kasih contoh. Ibu In nonton drakor, ketemu Tuhan. Saya mungkin nonton film, ketemunya setan. Jadi bukan masalah nontonnya. Amin. Tapi isinya adalah mari tangkap gairah Tuhan untuk menyatu dengan saudara. Gairah Kristus, dia mati untuk kita ini bisa menyatu, bisa jalan sama dia. 24 jam sehari, 7 kali 24 jam seminggu. Amin. Saya tuh apa ya, mungkin saya ini orang yang terlalu fokus kali ya, saudara. Buat saya tuh sayang kalau waktu itu nggak saya pakai untuk Tuhan tuh sayang gitu. Bukan berarti saya nggak ada hobi-hobi, ada saudara. Rasanya sayang, nyesel sendiri gitu. Tuhan, kau ini berkorban supaya saya ini bisa terus jalan sama Tuhan. Itu obsesi saya sih. Karena itu gairah Tuhan buat saya. Saya yakin itu gairah Tuhan buat saudara juga. Yesus mati supaya apa? Supaya rohnya itu bisa tinggal di dalam saudara. Saudara ini manusia roh loh. Saya tanya, roh saudara di mana? Saya tanya saudara, enggak saudara ini manusia roh? Saudara sadar enggak bahwa Roh Kudus itu ada bersama saudara? Iya, karena waktu ya, lanjut ya. Ini sekarang passionnya Bapak. Saya yakin passionnya Yesus banyak, nanti kalau saudara baca mulai tangkap. Kalau perlu baca versi The Passion ya. Karena dia benar-benar pakai kata passion saudara ya. Nah, saya ulang lagi waktu saya cerita, saya mau isi seminar hati Bapak. Tiba-tiba saya berkata sama Tuhan, begini, Tuhan aku nih bosen seminar hati Bapak. Karena ceritanya gitu-gitu aja saudara ya. Walaupun saya seorang pragmatik, melankolis, tapi bosen saudara. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau tidak singkapkan sesuatu yang fresh, segar, saya mau cancel aja. Saya baru mau duduk, tiba-tiba saya dengar, dan coba dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Tuhan berkata begini, dan itu ada ayatnya yang kita akan baca. Ini passionnya Bapak. Setiap manusia, setiap saya dan saudara yang dilahirkan di muka bumi ini, Tuhan ciptakan dengan sebuah grand design. Tuhan ciptakan dengan passion, dengan cinta, dengan gelora. Jadi kalau kita nggak percaya destiny, grand design-nya Tuhan, menurut saya itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan saya tahu saya banyak menyakitkan hati Tuhan. Karena saya minder, pengecut, pemalu ini dulu. Sedangkan sekarang kan Tuhan bilang, kamu guru kebenaran. Mana ada guru sembunyi-sembunyi saudara. Betul? Pernah dengar guru geledek? Kan gak sembunyi, semua dengar saudara. Tapi karena TPU yang rusak, kita gak bisa nangkap grand design Tuhan. Nanti kita akan baca ayatnya. Menurut saya, seandainya saudara bisa ngerti bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi. Katakan begini. Engkau telah melihat aku bahkan sebelum aku dilahirkan. Oke. Setiap hari. Kapan saudara? Setiap hari. Dalam hidupku telah tertulis dalam kitabmu. Wow. Hari ini tanggal 9 kita berulang tahun. Ada di kitabnya Tuhan tentang Mahanaim. Hari ini saya khotbah, ada di kitabnya. Amin. Setiap momen telah kau tetapkan sebelum satu hari pun berlalu. Jadi saya hari ini kalau berdoa ke Tuhan, pokoknya grand design-mu harus jadi.
Mimpimu harus jadi. Engkau boleh lakukan apa saja. Jadi doa saya begitu sekarang. Apapun, karena saya tahu ini gairahnya, ini passionnya, ini cintanya, ini kerinduannya. Saya kehabisan kata-kata sih untuk menyatakan. Saya harap roh saudara menangkap. Ini passion Bapak buat saudara. Dan menurut saya percaya semua yang dibutuhkan untuk menuntaskan setiap destiny yang Tuhan tulis sudah Dia sediakan. Simpel saya begini ya, simpelnya begini. Pak Prabowo presiden kita mau mencanangkan waktu itu makan bergizi gratis, betul? Yang sibuk kan anak buahnya, ya Menteri Keuangan siapkan budgetnya, ya tentara siapin pelatih semua sudah disiapkan. Tapi yang melaksanakan itu yang menentukan. Nah kita ini kan melaksanakan apa yang Bapak kita tulis. Halo. Saudara bergairah gak sih dengan grand design yang Tuhan punya? Saya yakin Pak Joshua ini gak punya mimpi kecil sama Miel dan Elion. Pasti mimpinya sangat besar dan inginkan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Lanjutkan ayatnya ya. Setiap saat engkau memikirkan aku. Jadi jangan pernah aku gak ada yang merhatiin. Aku sendiri, aku sepi. Ada Bapa di surga ini ayatnya bilang setiap saat engkau memikirkan aku. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau memikirkan Dia setiap saat? Halo. On the way. Ya sekali kita lupa, nanti udah kepentok, aku baru ingat Tuhan. Makanya kan Pak Yusak tuh ngajarin sederhana. Sederhana tapi powerful menurut saya. Apapun kamu mau lakukan, mau mikir, mau ngomong, mau makan, mau buat dosa, ngomong sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita sadar akan Tuhan. Ya. Betapa berharga dan menakjubkan menyadari bahwa engkau menghargai aku dalam setiap pikiranmu. Wow. Nanti baca pelan-pelan lagi ya. Ini menurut saya dalam banget saudara. Menakjubkan yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tapi kita downgrade itu. Siapa saya? Pezina, pedosa, pembohong, bla 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 bla, kodok. Iya itu dulu. Tapi saudara dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Supaya bahasa Inggrisnya bagus, truly holy and righteous. Saya ini lagi diskusi terus sama istri saya ya. Seringkali kita ini sibuk dengan menceritakan almarhum. Saya dulu beku, saya dulu pezina, itu almarhum. Ya berhenti menceritakan almarhum dan almarhumah. 2 Korintus 5:17 berkata yang lama sudah, bahasa Inggrisnya lebih keren, pass away. sudah mati saudara. Halo. Saudara ciptaan baru. Masalahnya saudara bisa lihat enggak, inilah grand design-nya Tuhan buat saudara. Ya Allah, keinginanmu atas diriku lebih banyak dari butiran pasir di setiap pantai. Jadi keinginan Tuhan buat kita ini menurut versi apa ya ini? TPT ya. Keinginan Tuhan buat saya, padahal saya nggak banyak keinginan. Disuruh nulis mimpi terliar bingung saudara. Ya, bingung saya. Saya nggak banyak keinginan. Ya. Tangannya ketemu Tuhan, selesaikan tugas, pulang gitu. Ya, maunya begitu saudara. Ya. Tapi saya harus berubah. Tuhan berkata keinginan Tuhan buat kita, ini mungkin walaupun puitis ya, tapi mungkin benar menurut saya. Melebihi pasir di laut. Kalau jalan ke pantai ya, nah pikiran Tuhan tentang aku apa ya? Nah, amin. Ketika aku terbangun setiap pagi, aku tidur lagi.
Ketika aku bangun setiap pagi, Engkau tetap bersamaku. Ini cara saya bangun pagi, saudara. Malam mau tidur, saya ngomong sama Tuhan, kemudian Tuhan saya mau ketemu Engkau lagi pagi-pagi. Itu momen yang indah. Jadi saya hampir gak pernah bangun pagi itu, aduh mau tidur lagi Tuhan, itu hampir gak pernah, sudah. Karena ayat ini bilang berkata, ketika aku bangun setiap pagi, terbangun setiap pagi, Engkau tetap bersamaku. Saudara, kalau saudara dari Tuhan ya, ini pakai bahasa manusia. Kasihan loh Tuhan nungguin kita terus. Kita hanya cuek. Kita nggak nangkep kerinduan hatinya untuk komun, untuk menyatu dengan kita. Halo? Saudara, harga-harga yang Yesus bayar buat kita itu terlalu mahal untuk kita kembali lagi bisa jalan sama Dia. Ini passion Bapak berikutnya. Saya enggak pandai buat puisi, saudara. Ya, tapi saya menikmati yang kemarin gagal ditayangkan. Ya, itu puisinya Pastor Leo. Pinter nulis puisi. Saudara tahu, saudara itu puisinya Tuhan. Jangan mau jadi produk kopi yang lain. Saudara original. Saudara unik. Dikatakan begini, saya dosa telah menjadi puisinya. Nah kira-kira puisi apa sih yang Tuhan tulis sama saudara? Kalau Ibu Yun kan udah jelas, impossible is nothing. Matahariku, kebun anggurku, anggur manisku, sulamitku. Loh itu puisinya Tuhan. Apa puisinya Tuhan buat saudara? Ini orang yang menemani aku. Ini anjing pudelku. Lucu sekali, cute. Loh saya kena, itu enggak, sudah ditulis. Itu kan lucu, saya kan ke Lebanon waktu itu sama ibu coach. Saya mau khotbah saudara, tiba-tiba ada anjing lewat gitu ya. Anjing pudel, namanya siapa saudara? Lucky. Aduh langsung saya manuver saudara. Saudara nama saya Joshua. Tapi yang lain pada ketawa saudara ya. Tapi Tuhan intinya menulis puisi. Dan percayalah puisinya buat saudara sangat mulia dan sangat indah. Karena saudara God image. Saudara dapat gelang apa? Ya, tulisan gelang saya itu keren. God image. Wow. A grand revival. Ada G7. Mungkin buat orang dunia, kamu nih GR banget sih. Tapi kalau saudara ngerti firman kebenaran ini, engkau puisinya. Kalau misalnya ditulis puisi tentang saudara, ditulis yang nulis Yesus Kristus. Itu harganya berapa saudara? Kalau dibuat lelang nih ya, puisi Yesus Kristus tentang Elroy. Ya. Wah mahal itu saudara. Saudara ini puisinya. Ya, jangan kecilkan. No time for minder. Amin. Ya. Umat yang diciptakan kembali, kita diciptakan kembali, kita dilahirkan kembali untuk apa? Untuk menggenapi destiny. Yang telah Ia tetapkan bagi masing-masing kita, yang menetapkan Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa semesta. Dia tidak sedang main-main dengan kita. Jadi kalau ayah dikatakan engkau rasul kasih, simple, receive it and believe it and do it. Amin. Karena tanpa saudara menerima itu, saudara nggak akan praktek, saudara nggak akan mempersiapkan diri, saudara akan sibuk bertentangan. Karena kita telah dipersatukan dengan Yesus. Kurang apa saudara? Dipersatukan sama siapa? Sama Yesus. Yang diurapi. Bahkan sebelum kita dilahirkan, ini perjanjian baru ya, tadi perjanjian lama. Allah telah merancang terlebih dahulu destiny kita. Destiny-nya udah dirancang. Mungkin kalau saudara arsitek ya, akan lebih mudah ya saudara. Jadi sebelum bangunan ini jadi, yang benar ya saudara ya, itu dari A sampai Z gambarnya sudah tersedia. Bahannya sudah tersedia, timelinenya sudah tersedia. Apalagi kita, Bapak kita,
arsitek seluruh ciptaannya. Gak ada yang kebetulan. Jadi sejak saya makin mengerti ini, saya belajar untuk tidak khawatir dan tidak takut menghadapi apapun. Karena gak ada satupun yang kebetulan dalam hidup ini. Ya mungkin saya ulang lagi ya. Saya ini kan mungkin 5-6 tahun yang lalu naik gunung, saudara. Gunungnya gak enak namanya, Gunung Makian. Saya naik gunung, turun itu pas turun hampir sampai, kira-kira sepertiga lagi sampai, hujan saudara. Dan yang pegang saya ini, tour guide-nya masih remaja, gak kuat. Berbobot saya kan 85 kilo saudara. Gulinding saya 5 kali saudara. Guling, sampai baret di mana-mana. Yang saya teriakan apa saudara? Rohani sekali. Yang saya teriakan, Tuhan Yesus tolong kacamata saya. Saya tuh sambil guling itu masih mikir, Tuhan masih 2 minggu ini. Kalau gak pakai kacamata, burem semua. Anehnya, ajaibnya saudara, Tuhan tuh dengar. Itu kacamata bisa jatuh di tangan saya. Plek. Kejadian kedua itu di Forbidden City. Yang ngerti-ngerti lah ya. Itu mau megang itu saudara, mau megang yang bulat itu. Dorong, aduh. Udah berhasil, kacamata saya terbang. Untungnya di sana ada anak tangga, jatuh di anak tangga saya langsung ambil, saya nyingkir. Kalau jatuh di bawah, saya pulang tanpa kacamata. Tapi saya mau berkata, poinnya apa sih? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam kendali Tuhan. Amin. Dan yang sudah merancang destiny kita, dan pekerjaan apa yang kita harus lakukan untuk menggenapinya. Jadi destiny-nya Tuhan buat, apa yang kita harus kerjakan untuk menggenapinya, Tuhan juga siapkan. Keren ya, Tuhan itu keren banget. Oke, 2 aja ya. Satu lagi, Roh Kudus. Ini juga keren saudara. Ini versi The Passion. Apakah firman Tuhan tidak berarti bagimu? Firman Tuhan berarti bagi saudara? Boleh lambaikan tangan kalau firman Tuhan berarti buat saudara. Oke. Firmannya bilang begini, yang berkata, roh yang telah dihembuskan Allah ke dalam hati kita adalah kekasih yang cemburu. Sebenarnya kata cemburu buat Tuhan itu beda sendiri katanya. Nggak sama dengan cemburu buat manusia. Roh Kudus itu kekasih yang cemburu. Jangan bikin dia cemburu. Amin. Mari mulai, sekali lagi bukan dengan kekuatan kita. Tapi percayalah anugerah itu memampukan. Sekarang saya khotbah sambil didupain. Ajaib ibu. Yang sangat merindukan untuk memiliki kita lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Mungkin karena kalau nggak kepanjangan ya, kalau lebih terus. Roh Kudus itu sangat menginginkan saya dan saudara. Saudara, kalau sudah baca Alkitab di dalam Yesaya kalau nggak salah dan dalam Mazmur, ketika orang Israel memberontak sama Tuhan, itu mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadi lawan mereka. Rasul Paulus berkata, jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Saya belajar saudara untuk terus menyadari kehadiran kekasih yang cemburuan ini. Halo? Kekasih yang cemburu. Cemburunya dia, percayalah, bukan cemburu buta, tapi dia menginginkan engkau sebagai tunangannya Kristus. Menginginkan engkau bersatu dengan Tuhan. Karena dari awal dia selalu mau jalan dengan manusia. Di Taman Eden dia jalan sama manusia. Nanti di Wahyu 22, the bride, Holy Spirit and the bride says, come. Roh Kudus dan mempelai wanita berkata, datanglah Tuhan Yesus. Itu kalau bahasa The Passion-nya keren, divine duet. Ini kekasih yang cemburu itu mau jadikan kita divine duet. Well, saya lagi belajar ya. Percayalah saya lagi belajar. Tapi menurut saya ini keren banget ya. Next.
Efesus 4 ayat 30. Ini passionnya Roh Kudus. Janganlah membuat Allah bersedih. Ketika kita nggak percaya, kita buat dia bersedih. Saudara, saya tidak maha kuasa. Saya juga belum jadi emir sultan yang kaya raya. Tapi kalau anak saya meragukan saya, cinta saya sama mereka, it's hurt. Itu menyakitkan. Dan berapa banyak kita nggak percaya lagi Tuhan berkata. Bahkan kita seringkali menganggap Tuhan itu nggak ngerti. Benar Tuhan maunya gitu. Betul nggak? Benar nggak kita sering lakukan itu? Jangan hancurkan hatinya. Roh Kudusnya yang hidup dan bekerja di dalam dirimu adalah bagian paling intim dari hidupmu. Ada pribadi yang paling intim yang menginginkan saya dan saudara. Dialah yang mempersiapkanmu untuk menjadi miliknya. Kita didandani, dibenahi, semua motif yang di dalamnya gak benar, cara pikir yang salah, cara pandang yang salah, ukiran jiwa yang salah, dia sedang perbaiki. Supaya kita ini fit buat dia, bahasa Indonesia gitu. Fit buat lawatan. Fit buat masa keemasan. Kalau saya buta kelas balik hidup saya ini goblok banget ya Tuhan ya. Minder, gak percaya. Padahal yang Tuhan sudah sediakan itu sangat luar biasa. Jangan anggap remeh karunia yang begitu berharga ini. Siapa itu? Roh Kudus. Oke. Nah, kenapa kita butuh passion? Ya. Berapa menit lagi Bu? Bentar, singkat aja ya, singkat biar cepat, biar nanti ibunya waktunya. Passion itu memberikan energi saudara. Percayalah kalau kita begitu kena passionnya Tuhan, itu gak ada habis-habisnya sebenarnya. Mungkin manifestasi di saya sama di ibu berbeda. Ya. Kalau ibu kan idenya gak habis-habis saudara. Percayalah ini segudang udah siap nih di depan kita. Ya. Tapi kalau saya mungkin, pokoknya saya udah bilang sama Tuhan begini, Tuhan jam berapapun engkau bangunkan aku minimal akan duduk, ya, walaupun saya ketiduran lagi nggak apa-apa, saya akan duduk dan nyapa Tuhan. Sederhana sih. Jadi jangan heran kalau yang pergi sama saya, nanti Pak Luki duduk jam 3, nanti jam 2, itu karena terbangun. Setiap orang punya dimensi yang berbeda-beda yang Tuhan mau. Tapi percayalah dia di pribadi yang awesome, yang luar biasa. Curahkanlah seluruh hati dan jiwamu dalam setiap kegiatan yang kamu lakukan. Seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan sendiri dan bukan untuk manusia. Ya, put your heart and soul. Nanti ada terjemahan lain ya. Kalau terjemahan The Message bilang begini. Biarkan itu keep boiling hot. Artinya biarkan air itu mendidih terus. Nyala terus. Itu kalau udah begitu nggak ada habis-habisnya energi saudara sebenarnya. Ya, walaupun sekali lagi mungkin kita dibatasi oleh tubuh, tapi kan kita terima extravagant, unlimited energy. Next, passion itu bisa dirasakan. Oh ini ayatnya, Roma 12 ayat 11. Bersemangatlah dalam melayani Tuhan dan peliharalah passionmu kepadanya agar tetap menyalanya. Artinya kita harus pelihara. Menurut saya itu sebabnya kita harus perlu mengalami yang namanya pewahyuan demi pewahyuan. Kalau enggak passion kita bisa redup. Ya, kalau kita melakukan yang rutin terus seperti itu, tanpa pewahyuan yang baru, tanpa dimensi yang baru, itu akan membuat passion kita redup. Dan ajaibnya passion itu bisa dirasakan. Ya, kalau mungkin saya hari-hari ini lagi banyak tentang ukiran jiwa gitu ya. Kalau udah bahas itu tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya tuh ayat saudara. Keluar gitu. Asal tinggal yang partnernya aja bersautan apa enggak. Kalau enggak akan redup. Ya, itu bisa dirasakan ya. Be enthusiastic bahasa The Passion-nya. Antusias. Bergairah. Ya, lanjut cepat aja.
Yang ketiga, kenapa kita butuh passion? Karena passion memberikan kita kekuatan. Ya. Aku telah meninggalkan semua yang tidak berharga demi mengenal Kristus. Passion dari Paulus adalah mengenal Kristus. Secara pribadi mengalami kuasa kebangkitannya dan berjalan bersamanya sampai akhir, bahkan sampai kematian. Saudara, kalau saya lagi dulu ya, kalau lagi capek gitu lagi, aduh rasanya begitulah rasanya. Saya baca kisahnya Paulus. Ya kan, dipukulin berapa kali saudara? Setiap kali, 5 kali dipukulin. Masuk penjara, terapung-apung di laut, dirajam batu, dan dia berkata, penderitaan ringan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Kenapa? Karena dia sudah ketemu Yesus dan gairahnya. Itu memberi kekuatan dia melewati apapun, saudara ya. Walaupun pernah Paulus menjerit, beri aku anugerah gitu ya. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku ya. Next. Beberapa slide lagi kita sudahan. Saya bersyukur untuk passion yang ini yang saya punyai sampai hari ini. Dan saya berdoa Tuhan impartasikan buat saudara. Passionnya adalah untuk tetap setia pada firman, aku adalah I am. Merenungkannya siang dan malam dalam pewahyuan terang yang sejati. Itu kata Hepes, artinya biarkan firman ini jadi kesukaan. Kalau firman kesukaan, saudara nggak perlu disuruh-suruh udah baca Alkitab belum. Saudara tahu saya ini dapat perintah dari Panglima. Ya, nggak masuk teologinya, nggak masuk. Sudah jangan baca Alkitab banyak-banyak. Ini waktunya. Kamu dapat rema, dapat satu kata, tapi kamu renungkan itu. Percayalah, untuk orang melankolis seperti saya itu susah, saudara. Butuh waktu. Tapi saya mau mentaati dan ternyata memang enak. Kalau udah ketemu satu tuh saya bisa di situ lama, saudara. Gali bahasanya, gali katanya. Itu bisa berjam-jam di situ. Akhirnya nggak banyak kerjaan mesti dibereskan ya. Tapi intinya adalah biarkan ini passion. His passion is to remain true to the word of I am. Miliki passion ini, saudara. Saudara butuh rema demi rema untuk terus menyala di hidup saudara. Saudara butuh pewahyuan demi pewahyuan. Itu menjadi kerinduan, artinya hal yang sangat bernilai. Itu harus menjadi kenikmatan. Ini cara pikir saya begini. Ini cara pikir sederhana saya waktu itu. Langit dan bumi akan lenyap. Ini semua yang sudah lihat ini akan gak ada. Tapi firmanku kekal selama-lamanya. Logikanya kan sederhana. Mendingan aku pelihara firman. Sampai kekal aku bawa kok. BMW-mu gak kamu bawa. Ferrari gak kamu bawa. Bukan berarti suruh gak boleh, silakan. Tapi ngerti value-nya. Ngerti nih nilainya. Amin. Next. Passion itu harus buat Tuhan. Dikatakan begini. Ahli Taurat itu menjawab, ada tertulis, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap passionmu, dengan seluruh energimu, dan dengan setiap pikiranmu. Nah, itu diambil dari Ulangan 6 ayat 5. Dipakai kata ahava. Jadi itu ahava itu adalah kerinduan, kasih, passion untuk mentaati Tuhan. Jadi kata kasih itu adalah di situ ada passion untuk mentaati Tuhan. Biarkan Tuhan mengimpartasikan ini buat kita. Transplantasikan gairahnya buat kita. Aku bersuka cita melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Sebab firman-Mu yang hidup tertulis di lembaran hatiku. Kerennya. In the pages of my heart. Biarkan Tuhan itu tulis. Tuhan kan janji. Aku akan menuliskan firman-Ku di akal budimu dan di hatimu. Nah itu dengan saudara merenungkan, melakukan. Itu akan tertulis, digrafir sama Tuhan. Di pusat hati saudara. Nah kalau udah begitu, itu akan menjadi jalan hidup. Menjadi gaya hidup buat saudara.
Kata hepes, kesukaan, keinginan, favor, suka, menikmati. Passion adalah kesukaan melakukan yang Tuhan mau. Amin, ya. Walaupun kita udah lihat contoh hidupnya lah, ya. Yang ibu sering ceritakan banyak, bahkan hal-hal yang tidak enak, saudara. Tapi karena itu sudah ditulis di hatinya, itu menjadi kesukaan. Passion itu kesukaan melakukan apapun. Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita akan curiga sama Tuhan. Saudara bayangkan ya, ini mungkin 30 tahun yang lalu. Saya dan keluarga saya, bayangin dibayarin jalan-jalan ke Kanada, saudara. Pulang karena udah habis angkot-angkot murahan itu, ya. Saya dikasih limusin untuk pulang. Dibayarin, dikasih uang jajan. Mikirnya gimana? Abis ini Tuhan mau apa ya kira-kira sama kita? Curiga, saudara. Padahal Tuhan lagi sedang, ayolah kamu jalan-jalan, nikmati bersama aku. Nanti sudah selesai, pasti ada pelayanan yang besar, pasti. Tapi sikap kami ini curiga, saudara. Karena nggak kenal, Bapak yang baik itu nggak kenal kita. Ya belum kenal seperti sekarang. 2 lagi aja ya, 2 lagi. Bersemangatlah dalam melayani Tuhan. Peliharalah gairahmu kepadanya tetap menyala-nyala. Pancarkan cahaya Roh Kudus. Dan biarkan dia memenuhi hatimu dengan sukacita saat engkau melayaninya. Kita harus biarkan passion itu artinya antusias melayani Tuhan. Nggak ada nyeret badan. Nggak ada. Kita tuh kalau perlu seperti Daud berkata, aku berlari-lari mendahului. Gitu. Mereka yang datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara sudah membuktikan ya. Ibadah mulai jam 6, jam 3 sudah datang. Nah itu antusias. Ibadah mulai jam 9, jam 8 sudah hampir penuh. Itu antusias. Mari pelihara itu. Ya, jangan cuma kalau event-event khusus. Halo. Ya, mari kita harus bangunin. Karena kita harus menjangkau tuh lawatan yang mesti narik gereja-gereja. Mesti narik banyak orang. Amin. Yang di belakang amin. Ya. Sampai belakang luar biasa ya. Terakhir ya, biar habis ini ibu. Masih banyak sebenarnya saudara. Pemerintahannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Ia akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran dari tahta Daud leluhurnya untuk selama-lamanya. Komitmen yang penuh passion dari Tuhan semesta alam akan mewujudkan hal ini. Ketika saudara terima sumpah jadi bagian hidupmu, Tuhan itu punya kecemburuan ilahi sama saudara. Dan memastikan itu terjadi destiny dalam hidup saudara. Saya sebentar ya hari ini pokoknya Tuhan, holy forever. Pokoknya Tuhan, pakai pokoknya. Grand design Tuhan. Mau seperti apapun saya, pokoknya saya mau grand design-nya Tuhan. Ya. Halaman 18, satu lagi ya Bu. Satu lagi. Bagaimana mengobarkan kan yang penting saudara ya. Sebab kasih Kristuslah yang menggerakkan passion kami. Apa yang menggerakkan passion saudara? Kasih Kristus. Kalau saudara udah ketemu Tuhan, rasain hadirat, saudara gak bisa bilang tidak kok. Gak bisa. He is too sweet, too awesome. Sebab kasih Kristuslah yang menggerakkan passion kami. Dan memeluk kami dengan erat. Karena kami yakin bahwa ia telah menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Ini berarti bahwa semua orang telah mati bersama dia. Luki yang lama sudah mati. Ini Luki yang baru. Saudara yang lama sudah almarhum. Sekarang adalah saudara yang baru. Mari kobarkan destiny ini. Kobarkan passion ini. Tuhan Yesus berkati.